Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial barat. Yang pertama, perluasan penggunaan lahan. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Di Desa Gumawang, Belitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, lahan tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga kini. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan perkebunan pada masa kolonial barat di Indonesia telah berhasil mendorong persebaran penduduk Indonesia. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Persebaran penduduk Indonesia tidak sebatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian, perkebunan. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Bangunan berbagai transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan barat. Yang ketujuh, mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenal sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintah kolonial barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Yang kesembilan, perubahan dalam aspek politik. Pada masa kerajaan, rakyat diperintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintahan kolonial barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sementara itu pada masa pemerintah kolonial barat dikenal gubernur jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Teknologi bangunan modern dikenalkan bangsa barat di berbagai wilayah Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen diprediksi sampai di Indonesia sejak zaman kuno melalui jalur pelayaran. Penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif lagi seiring dengan datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan. Pengaruh lain dalam bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis pekerjaan baru. B.
Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Lahan perkebunan yang ada pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu yang lama. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Pramusa ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia. Untuk membantu perang Jepang, sebagian dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri. Pakaian yang terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa. Kemiskinan luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial lainnya. Gelandangan, pengemis, kriminalitas semakin berkembang akibat lemahnya kekuatan ekonomi rakyat. Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan. Pengenalan budaya Jepang dilakukan berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia. Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimogayo atau lagu kebangsaan Jepang dan lagu-lagu lain menghormati bendera Hinomaru serta melakukan gerakan badan Taiso dan Saikeri. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan kebijakan yang kaku dan keras. Secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Kompetai selalu mematai-matai gerak-gerik organisasi pergerakan nasional. Akibatnya muncul gerakan-gerakan bawah tanah. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaan di Indonesia. Akibatnya hal ini menimbulkan beragam tanggapan dari para tokoh pergerakan nasional. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Yang kelima, perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Hal ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Salah satunya penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormati matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikan Komisi Penyempurna Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Terima kasih.